Saat itu nyata. Dan Tuhan, Engkau yang membawa kami ke air yang tenang karena Engkau gembala kami yang baik. Saudara, dengarkan dulu saudara. Dari pagi selesai kebaktian, ada sepasang suami istri hamba Tuhan dari Kalimantan Tengah, dari Muara Tewe. Istrinya dan suaminya dan anaknya masih baby diantar oleh salah seorang jemaat kita, datangi saya di belakang. Lalu kemudian ibu gembala ini cerita, oleh karena tekanan ekonomi yang dihadapi, mereka seringkali tidak bisa beli beras untuk mereka makan. Kita mengerti kalau di luar pulau harga-harga jauh lebih mahal dibandingkan di Pulau Jawa seringkali. Satu hari mereka tidak bisa beli beras, mereka tidak bisa menanak nasi. Mereka makan jamur-jamuran yang mereka dapatkan di hutan. Dan hari itu tanpa mereka tahu yang mereka makan adalah jamur yang beracun. Pada saat itu seluruh keluarga tergeletak, kolap saudara, setelah makan akan jamur itu. Dan si ibu ini rohnya dan jiwanya meninggalkan tubuhnya. Selama 3,5 jam dia tidak sadar, baru sadar kembali setelah rohnya dikembalikan Tuhan ke dunia ini. Ada hal yang menarik yang dia ceritakan, dia cerita banyaklah. Tapi ada hal yang menarik yang dia ceritakan. Dia dibawa ke satu level demi level sampai di level surga level yang keempat. Tapi yang menarik pada waktu dia masuk di level yang pertama, dia melihat Yesus sebagai gembala dan umat di level itu seperti domba-domba. Memang manusia, tapi mirip domba-domba. Saya nggak tahu gimana dia menggambarkannya, tapi Tuhan datang sebagai gembala yang luar biasa. Kemudian dia dibawa ke level berikutnya. Di level pertama dia diberitahu oleh seorang malaikat, kelak kamu harus cerita kepada semua orang bahwa orang masuk ke dalam kerajaan sorga hanya melalui Yesus Kristus dan tidak bisa melalui yang lain. Kemudian dia dibawa ke level yang kedua. Dia melihat sesuatu yang berbeda. Dia melihat seperti bukit-bukit yang terjal tapi bagus sekali. Dia rasakan damai yang ajaib sekali. Dia dibawa naik ke level yang ketiga. Di sana dia melihat kemuliaan Tuhan yang ajaib. Orang-orang hanya tersungkur menyembah kepada Tuhan. Tidak ada yang lain yang mereka buat kecuali mereka tersungkur, mereka menyembah kepada Tuhan. Kemudian malaikat berkata, naik lagi ke level yang keempat. Dia dibawa naik ke level yang keempat. Dan di level itu dia lihat orang-orang gendong ransel yang bentuknya seperti awan. Dan orang-orang pada menerima berkat kelimpahan yang luar biasa. Dia melihat ada beberapa orang yang bawa begitu banyak, akhirnya terjatuh karena berkatnya terlalu gede. Ada yang kuat, ada yang tidak kuat, tapi dia lihat semuanya ini. Dan dia berkata, Tuhan, aku tidak mau di level yang keempat. Aku mau di level 3 saja. Tidak ada yang jatuh di situ. Semua isinya orang tersungkur menyembah Tuhan. Lalu kemudian Tuhan berkata, tidak. Kamu harus tolong suamimu. Suamimu tidak kuat, kamu harus tolong suamimu supaya sanggup terima akan berkat yang akan aku berikan. Dia tetap ngotot, tidak mau Tuhan, nanti aku jatuh katanya. Seringkali dalam keluguan kita menolak apa yang Tuhan beri. Tapi mungkin memang ada orang-orang yang tidak ingin sesuatu yang di dunia, tapi dia hanya ingin Tuhan dalam hidupnya. Saya ingat cerita seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan. Pada masa mudanya satu hari dia melihat dalam penglihatan itu, ada dia berdiri di tepi sungai, dan Yesus dengan sampannya mendatangi dia. Dan di dalam sampan itu isinya tumpukan, setumpuk berlian. Dan Tuhan berkata, nak, aku berikan ini kepadamu. Orang ini berkata, enggak mau Tuhan, aku enggak mau berlian. Aku maunya kamu, aku enggak mau berlian. Tuhan berkata, ini buat kamu nak.
Dia bilang, nggak mau, aku nggak mau berlian, aku maunya Tuhan. Dan kemudian hilang pemandangannya. Seumur hidupnya dia tidak pernah menikmati kelimpahan. Seumur hidupnya dia hidup hanya pas-pasan, tapi dia happy. Anda tahu kenapa? Dia dekat dengan Tuhan. Jangan pernah berkata, ya salahnya sendiri. Mungkin salahnya sendiri, tapi seringkali yang di dalam kita tidak pernah kita bisa rekayasa keluarnya apa. Pada saat-saat seperti itu, Anda dan saya akan keluar apa adanya, yang di dalam akan meluap keluar. Dan tapi aneh saudara, orang yang menolak setumpuk berlian yang Tuhan sodorkan, Anda tahu pada masa tuanya, dia ngomong pada keluarganya, besok jam sekian, jam 10 pagi kalau nggak salah, aku akan dijemput Yesus dan aku akan pulang, aku akan mati. Keluarganya tahu bahwa orang tuanya, ayahnya ini tidak main-main kalau bicara, karena mereka tahu kedekatannya dengan Tuhan. Hari berikutnya pagi-pagi dia sudah mandi, dia keramas, dia pakai pakaian, jam 9:30 dia keluar di halaman dengan pakaian rapi, dia jalan-jalan. Ditanya sama keluarganya, "Papa ngapain?" "Ya karena aku nunggu jemputan." "Nanti datang Pak." "Nanti datang, kalau datang aku akan beritahu." Kurang sedikit jam 10, dia senyum, dia berkata, "Ya sudah datang, sudah ya waktunya aku pulang." Dia balik ke kamar, dia kumpulkan anak-anaknya, dia titip beberapa hal, dia bilang, "Oke Tuhan, tidak ada orang lihat, aku siap." Dia berbaring, dia lipat tangannya, tutup panjangnya, tek, amblas, bes. Tuhan itu luar biasa. Pilihan apapun seringkali yang dia sodorkan dalam hidup kita, kalau kita memilih pun Tuhan menghargai pilihan kita. Amen saudara. Banyak orang dihadapkan kepada pilihan. Biarkan kita memilih yang Tuhan mau buat kehidupan kita. Bukankah dia gembala yang luar biasa? Dan biarkan gembala itu menuntun kita ke level kedua, level 3, sampai setinggi yang dia mau bawa. Saya berdoa, biarkan Anda dan saya bisa menikmati semua yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Gembalamu bukan saya, gembalamu Tuhan Yesus. Anda tidak hidup tergantung saya, Anda hidup tergantung Tuhan Yesus. Amen. Mari semua angkat tangan sama-sama. Tuhan berikan anugerah buat kami punya ketaatan seperti domba yang ikut kemana gembala agung kami bawa kami. Hamba berdoa malam hari ini Engkau sampaikan isi hatimu Tuhan. Kami bersyukur kami boleh terus bisa mendengarkan suara pesan dan hatimu. Itu yang paling penting dalam hidup kami. Hamba tidak mengerti kebutuhan masing-masing, tapi Engkau Tuhan yang tahu apa yang perlu untuk membangun manusia roh kami. Dan malam hari ini roh hikmat, wahyu dan pengertian yang mengajar kami, membuat kami dimerdekakan dan hidup makin berkenan di hadapan Tuhan. Biar tidak satu orang pun yang Kau lewatkan. Berkati kami dalam anugerah-Mu. Kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin. Silakan duduk saudara. Malam hari ini ada satu hal yang penting saya ingin sampaikan buat saudara. Saya pernah sampaikan beberapa minggu yang lalu, sebelum kita ke Manado, bagi orang Yahudi bulan Oktober yang lalu sudah masuk tahun yang baru. Mereka merayakan namanya Rosh Hashanah, itu merupakan istilah tahun baru mereka. Dan tahun ini mereka memasuki tahun 5767. Dan seorang hamba Tuhan bernama Chuck Pierce mengatakan bahwa menurut para ahli, mereka berkata bahwa tahun ini mendapat nama tahun pedangnya Tuhan. The year of the sword of the Lord. Tahun pedangnya Tuhan. Dan orang mulai berkata bahwa ini merupakan tahun peperangan rohani. Mungkin beberapa saudara sudah muak, sudah bosan dengar kata perang. Tapi saya pribadi bersyukur ketika hamba Tuhan ini mengatakan bahwa orang-orang mulai mengatakan bahwa kita memasuki masa tahun peperangan rohani.
Selama setahun lebih kita mengizinkan Tuhan melatih tangan kita untuk berperang. Dan yang ajaib, yang aneh, yang secara nalar, ini kita harus lihat bahwa ini kebetulan yang tidak kebetulan, bahwa tahun baru orang Yahudi jatuhnya persis dengan hari pertama Ramadan. Secara rohani ini berbicara sesuatu, dan seharusnya gereja dan orang percaya bisa merespon dan menanggapi ini. Nah, kalau Anda mendengarkan siaran kami di radio, apa yang disampaikan, diminta dalam minggu-minggu ini, saudara banyak doa, melekatkan hati ke Tuhan dan sebagainya. Sebenarnya kami tidak bicara belak-belakan di luar, karena saya ingin kita saja yang tahulah, karena toh tidak untuk konsumsi semua orang, apalagi kalau tidak pernah mengikuti akan perjalanannya, maka akan menimbulkan suara yang akhirnya membuat orang salah dengan Tuhan. Tapi saya diberitahu beberapa pendoa, mereka mendapat pesan Tuhan, dalam hari-hari ke depan ini, beberapa hari mendatang ini akan ada gelombang serangan yang gila-gilaan. Jadi saya mendorong, kalau Anda didorong untuk puasa, Anda puasa, urapi, belajar mengurapi rumahmu, urapi keluargamu, belajar melekat ke Tuhan, dan belajar tidak bicara yang sia-sia. Dan berkaitan dengan itulah pada hari ini Tuhan gerakkan hati saya untuk mengingatkan saudara tentang betapa berbahayanya sebuah perkataan sia-sia atau perkataan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Di dalam masa-masa peperangan seperti ini, yang membuat kebocoran dalam hidup kita, yang membuat setan bisa punya tumpuan untuk menerobos adalah diantaranya kalau kita teledor dengan perkataan kita. Setan itu adalah pribadi atau kelompok yang tahu hukum Tuhan. Dia tahu legalnya. Kalau Anda lihat di Alkitab berkali-kali misalnya seperti Ayub, mereka tidak bisa langsung nyerang. Mereka tahu legalnya, mereka tahu bagaimana jalurnya. Mereka ngerti betul, mereka tahu, faham hukum-hukum Tuhan. Nah, gereja juga mengerti, harus mengerti akan hukum-hukum Tuhan. Kalau sampai dari pihak Tuhan, perkataan itu sangat penting. Saya berdoa supaya dari pihak kita juga mengerti bahwa perkataan kita itu sangat punya arti yang besar sekali buat kehidupan kita maupun kehidupan orang lain. Elia lari oleh karena perkataan yang diucapkan Isabel. Ada sebuah tekanan yang bisa membuat orang bisa lari ketakutan karena sebuah perkataan yang di dalamnya ada power, kuasa lain yang memanfaatkan perkataan itu. Dan oleh karena itu malam hari ini saya mau ajak kita membaca berbagai contoh di Alkitab. Saya berdoa mulai hari ini kita berhati-hati dengan perkataan kita, tapi sekaligus kita berhati-hati dengan telinga kita untuk mendengar apa yang sedang diucapkan siapapun kepada kita tentang apapun, supaya kita jadi orang-orang yang membangun diri kita dan bukan meruntuhkan diri kita, apalagi orang lain. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-12. Injil Matius pasal yang ke-12. Saya akan ajak Anda lihat pada ayat yang ke-31 mulai. Matius 12, lihat mulai ayat yang ke-31. Firman berkata, "Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni." Mengapa dia mengucapkan ini? Kalau Anda baca konteksnya, orang-orang mengatai Tuhan mengusir dengan kuasa Beelzebub. Dan itu yang membuat Tuhan memberikan peringatan. Dia berkata, kamu kalau ngatain aku cuman manusia, apapun boleh ya, dia berkata. Tapi don't say anything bad tentang Roh Kudus. Kamu menghujat pribadi itu, kamu nggak diampunin. Dan itu peringatan yang Tuhan berikan. Ayat berikutnya. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak.
Nah, padahal sebenarnya untuk orang mengerti sebuah pekerjaan itu Roh Kudus atau roh setan, saudara, seringkali tidak dengan gampang kita bisa mendeteksi. Maka yang terbaik adalah belajar mengendalikan perkataan kita dan penghakiman kita. Belajar jadi orang Kristen yang dewasa, mengendalikan diri, mengendalikan emosi kita, mengendalikan perkataan kita. Karena seringkali apakah itu gandum atau ilalang tidak bisa langsung ketahuan, butuh waktu. Nah, ketergesaan mengucapkan atau menuding atau menghakimi akan bisa berakibat fatal tanpa kita sadari. Ayat berikutnya, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal, dari buahnya aja. Kita menanam berapa ratus itu atau 1000 lebih pohon mangga di Holy Stadium. Sampai saat ini saya belum tahu apakah itu pohon yang ditanam pohon yang baik atau tidak. Sederhana, kenapa? Saya belum makan buahnya. Saya harap satu hari kita akan pesta Holy Mango, saudara, dari Holy Stadium. Sampai sekarang belum bisa. Kenapa? Saya sering lihat bunganya, lalu kemudian rontok lagi. Mungkin memang belum waktunya. Tapi saya berdoa, saya berharap segera kita bisa nikmati, kita bisa buat rujaan massal, mungkin masuk Museum Rekor Indonesia. 10.000 orang rujaan itu mungkin bagus juga untuk sensasi kalau Anda butuh itu. Dan kita makan Holy Mango, dan saya berharap rasanya memang enak. Setiap kali makan, kekudusan Tuhan melanda kita karena Holy Mango. Dan kalau itu terjadi, orang berkata pohonnya baik, tapi sampai dengan kita bisa memakan buahnya, orang nggak bisa berkata pohonnya baik. Saudara-saudara yang menanam pohon itu, mereka tanam dengan sebuah keyakinan bahwa ini buahnya, ini pohonnya baik. Tapi bagaimana kita bisa mengaminkan? Sekarang kita mengaminkan karena kita percaya keahlian mereka. Tapi kelak kalau buahnya kita nikmati, kita akan makin percaya berkata, memang pohonnya baik. Dari mana? Buahnya baik. Tapi untuk tahu buahnya, it takes time, butuh waktu. Nah, karena semuanya butuh waktu, maka yang terbaik kita perlu penguasaan diri kita. Jangan sampai kita teledor dengan perkataan kita dan terlalu cepat kita mengambil kesimpulan dengan segala sesuatu yang terjadi. Karena lagi-lagi saya berkata, antara gandum dan ilalang membutuhkan waktu untuk tumbuh sama-sama, baru ketahuan mana yang gandum dan mana yang ilalang. Sekalipun sudah ketahuan ini ilalang, ini gandum, mencabutnya pun perlu waktu. Tergesa-gesa mencabut, ilalang dicabut, gandumnya akan ikut tercabut, dan kerugiannya akan mengerikan sekali. Ini yang mengatakan kepada kita sebenarnya bahwa belajar untuk dewasa, mengendalikan diri, mengendalikan emosi, mengendalikan perkataan kita, memandang semua dengan tenang, dan belajar untuk diam menanti Tuhan sampai semuanya Tuhan ungkapkan dengan lebih jelas lagi. Ayat berikutnya, ayat yang ke-34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedang kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaraannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaraannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi perkataan ucapan kita menentukan kelak apakah Anda orang benar atau engkau orang hukuman. Nah, kalau kita kembali ke perjanjian lama, saya akan membuktikan kepada saudara bahwa Tuhan sangat concern dengan perkataan kita. Karena perkataan kita itu luapan dari yang di dalam. Anda boleh berkata apapun, tapi dari ucapanmu orang akan tahu di dalammu sebenarnya apa yang terjadi.
Kalau engkau mengucapkan banyak hal yang membangun, orang tahu ada sesuatu yang positif di dalam saudara. Tapi kalau engkau mengatakan hal yang negatif, yang merusak iman orang lain, menggoncangkan hidup orang lain, Tuhan juga mengerti, orang juga mengerti, ada sesuatu yang salah di dalamnya. Mari kita lihat berbagai contoh di Alkitab, bahwa di perjanjian lama pun Tuhan sudah sangat peduli dengan perkataan, karena ada kuasa dari perkataan kita. Ingat Alkitab berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakan dia akan makan buahnya. Nah sekarang mari kita lihat beberapa contoh di Alkitab. Buka dengan saya Kejadian pasal yang ke-31. Kitab Kejadian pasal yang ke-31, ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24. Kejadian pasal 31 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24. Anda tahu backgroundnya, Yakub kerja sekian tahun dengan Laban, akhirnya dia kaya dan diberkati, dan tiba waktunya Tuhan berkata, kamu pulang nak. Dia pulang tanpa pamit, sebab dia tahu kalau dipamiti tidak akan pernah diizinkan, dia akan ditipu lagi oleh Laban. Dan Laban dengar itu, dia marah. Dan perhatikan akan kisah ini, ayat 22, Kejadian 31. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama. Dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya, lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Nah perhatikan, malam sebelum dia ketemu dengan Yakub, Tuhan berkata begini, pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Tuhan tahu Laban ini akan maki-maki Yakub habis, dan Tuhan mengerti perkataan itu bisa berbahaya sekali. Lalu Tuhan dengan perkataannya dia berfirman, dia ancam Laban, dia berkata, jaga lo ya. Dia berkata, jaga perkataanmu. Jangan kamu mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Kalau Tuhan sampai melarang Laban mengatai, saudara, Anda mengerti bahwa perkataan itu bisa punya akibat. Berakibat kepada si Laban, tapi juga berakibat kepada Yakub. Dan karena itu Tuhan berkata, hati-hati loh. Jangan kamu mengatai sepatah kata pun kepada Yakub. Laban ini bukan penyembah Allah Jehovah. Dia punya dewa-dewa sendiri. Tapi orang ini takut dengan perkataan Tuhan Allah Jehovah. Lihat pada ayat yang ke-29. Ketika ketemu Laban berkata seperti ini kepada Yakub, aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu, tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Belajar tidak teledor dengan perkataan kita. Kalau Tuhan sampai menekan Laban dan berkata, jangan engkau mengatai Yakub sepatah kata pun, Tuhan mengerti akan bisa berakibat kepada Yakub. Kalau dia nggak sanggup menghandle apa yang dia dengar, tapi juga akan berakibat kepada Laban kalau sampai dia berani melanggar yang Tuhan sudah larang dalam hidupnya. Saudara sekalian, dalam segala sesuatu butuh waktu untuk membuktikan di mana Tuhan berdiri, di mana Tuhan berpihak, di mana Tuhan bekerja, apa yang Dia mau. Kalau kita mendengar, kita melihat, kita menyaksikan banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari, belajar untuk mengendalikan perkataan kita. Dari perkataan kita, kita dibenarkan. Dari perkataan kita, Anda juga kelak bisa dihukum kalau kita mengucapkan hal yang Tuhan tidak berkenan. Laban sampai diancam begitu rupa untuk tidak mengatai. Tuhan gak berkata, jangan kau sentuh Yakub. Tuhan berkata, jangan katai Yakub. Berarti perkataan itu dipandang sebagai sesuatu yang sangat serius oleh Tuhan sendiri. Bilangan pasal yang ke-12. Bilangan pasal yang ke-12. Ada cerita yang saya yakin Anda sudah pernah mendengar atau membacanya.
Bilangan pasal yang ke-12. Mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Bilangan 12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Judulnya pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa. Ini bicara soal orang yang mengatai. Kata ini dalam bahasa Indonesia kadang-kadang kurang enak ya, mengatai. Saya ingat waktu di Israel, dari pagi saya cerita, saya harap Anda berpikir tenang dan bersih ya saudara ya. Ini mimbar harus kudus katanya kan, begitu. Guide kami itu tidak semuanya bisa bahasa Indonesia. Dari 6 guide hanya 2 yang fasih bahasa Indonesia. 1 di antaranya itu tidak bisa bahasa Indonesia, tapi beberapa kata dia belajar dari teman-temannya. Dia pensiunan mayor Angkatan Darat, tentara Israel. Dia anggota divisi ke-42 pasukan tank di bawah Ariel Sharon. Dia yang tanknya masuk sampai ke Libanon, sampai ke Sinai dan dataran tinggi Golan Heights. Dia perang, dia berkata, aku dengan kakiku ini pernah jelajahi seluruh Israel. Dan dia juga para trooper, dia terjun payung, dia pasukan para. Ini orang mayor Angkatan Darat pensiunan, saudara. Dia bangga dengan latar belakangnya. Kalau Anda ke Israel, Anda akan ketemu dengan banyak orang dengan background orang-orang yang pernah perang, yang pernah betul-betul terlibat dalam perang. Kalau ada waktu nganggur, Anda tanyai latar belakangnya, menarik sekali. Yang satu lagi, yang bawa kami ke Golden Gate, bekas pilot pesawat tempur F5 Skyhawk, saudara, luar biasa. Dan untuk informasi Anda, Indonesia pernah beli itu ex-Israel, mungkin bekasnya dia dibeli Indonesia, saudara. Ini pilot pesawat tempur, jadi dia berani saja dia bawa orang ke Golden Gate. Karena buat dia itu dia lewati setiap hari dulu mungkin, cuma tak lewati di bawah, kenapa nggak mungkin? Ini orang-orang begitu. Sekarang mereka sudah pensiun jadi guide-tour, saudara. Dan di sana mereka tidak malu kerja apapun itu baik. Hanya orang Indonesia kan belagu banget, saudara ya, kerja kasar dikit tersinggung harga dirinya. Sok banget orang kita. Tapi orang-orang di sana mereka kerja dengan baik, mereka tidak malu dengan apa yang mereka buat. Ada lagi yang petugas aktif imigrasi, jaga perbatasan. Itu hanya masuk kerja karena dia sudah juga semi pensiun, hanya masuk kerja kalau tidak ada turis masuk Israel. Kalau nggak kepake, dia kerja di imigrasi, ngetokin paspornya orang. Ada turis ya tinggal, dia kerja nganterin turis, ya cerita. Banyak hal yang terjadi, dan anaknya jadi tentara cadangan dan sebagainya. Ini bekas mayor ini ngaco betul. Kami satu hari makan di restoran Thai. Aneh kalau di sini kan terusnya THAI, di sana hanya diilangi. Thai, begitu restoran. Nah, dia tahu beberapa kata dalam bahasa Indonesia. Yang saya heran, saudara, di mana-mana ya, kalau ada kata jorok, kata porno, kata negatif, itu cepat sekali dipelajari. Tapi kalau kata yang baik, yang positif, yang mendukung, yang membangun, itu lama dan susah difahami. Saya nggak tahu kenapa, tapi memang manusia dari sononya jorok, kotor, najis, rusak, negatif, gelap, hitam, brengsek, saudara. Jadi semua yang jelek itu gampang diingat. Ini orang nggak bisa bahasa Indonesia, diajak ngomong Indonesia nggak ngerti. Kalau dia bilang haleluya, tidak berarti dia bisa Indonesia. Memang haleluya, seluruh dunia berkata haleluya. So, satu hari kami habis makan siang di restoran, di Thai restoran. Setelah makan banyak, bus yang saya tumpangi kan 6 bus rombongan itu, busnya dekat dengan restoran. Di dekat pintu bus itu ternyata ada anjing yang di situ, saudara. Sehingga di dekat itu ada, nah itu. Ini orang berdiri dan dia berkata, dia ngerti bahasa Indonesia sedikit-sedikit. Awas, awas, awas. Saya bilang, awas apa? Awas restoran. Awas restoran, katanya. Awas restoran, awas restoran. Tapi ini bukan. Miriam dan Harun mengatai Musa, saudara. So, jangan suka
Ngatai. Nanti Anda diberi yang tidak bagus, ya. Miriam dan Harun mengatai Musa. Makanya semua yang itu akan bau sekali lah. Kalau Anda itu sukanya mengatai, itu dari akar kata dasar yang sama. Jadi baunya juga akan sama. Please belajar jangan mengatai dan mengata-ngatai, saudara. Belajar memberkati. Shalom lebih baik daripada mengatai. Bahasa Indonesia itu dalam loh, saudara. Dalam pengertiannya. Mereka mau berkata, dari kalimat saja engkau sudah tahu baunya, saudara. Dan dia berkata, jangan mengatai. Jangan. Nanti kayak restoran itu. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Alkitab berkata memang dia ngambil sih. Tapi Miriam dan Harun mengatai. Kata mereka, nah apa yang mereka katakan? Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Yang gawat kalimat terakhir itu, bahasa Jawanya, Gusti Allah krungu, saudara. Tuhan mendengar. Mereka hanya berkata gini, emangnya cuma Musa ya yang dipakai Tuhan? Kita juga iya. Emangnya cuma Musa yang dengar Tuhan ngomong? Kita juga dengar. Emang cuma Musa yang peka? Kita juga peka. Emang cuma Musa yang berpenglihatan? Kita juga lihat. Malah lebih sering kita ya katanya. Anda ngerti sesuatu yang dari dasar kesombongannya yang berkata, lu. Pada saat mereka lihat sebuah peluang untuk mereka merendahkan Musa, karena bagaimanapun Miriam itu kakak kandungnya loh. Sifat familiarnya, sok dekatnya berkata, aku kan kakakmu. Waktu kamu dulu di Kentirno di Sungai Nil itu kan, bahasa Indonesianya, itu kan aku yang jagain kamu loh. Sekarang lu jadi Musa kayak begitu, kalau kamu lupa sama gua. Itu yang berkata, apa cuma dengan kamu saja? Tuhan berfirman, dengan aku juga. Nah gawatnya Alkitab berkata Tuhan mendengar. Nah apa yang terjadi? Ayat berikutnya. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia di atas muka bumi. Nah kalau Anda ketemu sama orang begini yang tidak main dengan level yang sama, terus berkata, iya tapi gua kan pemimpinmu. Enggak gitu. Dia diem, dia tersungkur di bawah kaki Tuhan. Hati-hati saudara. Lebih baik Anda berantem dengan orang yang sama berangasannya dengan saudara, mungkin Tuhan cuma nonton. Lebih baik Anda mengata-ngatai orang yang sama kasarnya dengan saudara, mungkin Tuhan jadi wasit berkata, sudahlah draw aja ya katanya, cuma begitu aja. Tapi kalau Anda mengatai orang yang tidak membalas perkataan saudara, yang tidak ganti menggunakan senjata yang sama, tapi malah tersungkur di bawah kaki Tuhan, Anda dalam masalah. Dalam masalah. Alkitab berkata, lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba. Kalau sudah tiba-tiba ini gawat saudara. Kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Kadang-kadang aneh cara Tuhan melihat beda dengan cara orang melihat. Saya yakin Harun dan Miriam punya dasar yang menurut mereka akan kuat sekali untuk mereka berhak mengatai Musa. Tapi rupanya dari pihak Tuhan dia berkata, ini dia berkata seorang yang setia dalam segenap rumahku. Nah kalau big bossnya ngomong begitu, kita mau apa? Makanya saya berkata, butuh waktu untuk lihat dari buahnya seperti apa hasilnya. Saya hanya mengajari Anda untuk jadi orang Kristen yang dewasa. Itu aja.
Ayat berikutnya, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Tuhan ngamuk, dia marah, tidak ngutuk, pergi aja. Tapi selalu terjadi, kalau dia undur, setan yang menggantikan. Pada waktu roh Tuhan undur dari Saul, dia kerasukan, saudara. Hal yang sama terjadi ketika Tuhan marah, dia pergi aja. Nah, waktu dia pergi, kuasa gelap terobos. Perhatikan apa yang terjadi. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnyalah bahwa dia kena kusta. Kenapa Harunnya tidak? Bagaimanapun pakaian keimamannya telah memproteksi dia. Kapan Anda tahu Harun mati? Ketika pakaian imamnya dilepas, langsung dia mati. Di dalam alam roh dan alam kerajaan sorga, ada protokoler, ada hukum, ada aturan, ada perhitungan-perhitungan yang semua kita ini mesti mengerti. Semua itu ada. Di hadapan Tuhan semua ada hitungannya. Sama-sama salah. Tapi seorang pakai kenakan pakaian imam, seorang tidak. Beda sekali. Waktu kusta menghantam, Miriam kena, Harun terhindar. Sebab pakaian imamnya, saya percaya, yang memprotek dia karena urapan Tuhan di atasnya. Saudara bisa mengerti bahwa bagi Tuhan, perkataan itu dia pandang sebagai sesuatu yang sangat serius. Bilangan yang sama, pasal 14. Pasal 14. Kalau Anda lihat judulnya, pemberontakan umat Israel. Musa kirim 12 pengintai, yang 10 memberitakan kabar busuk, yang 2 memberitakan kabar baik. Dan orang dengar yang 10 yang mayoritas memberitakan kabar busuk, yang meruntuhkan iman seluruh orang Israel, yang membuat mereka bersungut-sungut. Lalu perhatikan apa yang Tuhan katakan, dan ini yang gawat, saudara. Ayat 26, Bilangan 14 ayat 26. Alkitab berkata, lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Mereka semua mengatakan yang negatif. Tuhan berkata, kamu bersungut-sungut terus, seperti yang kamu katakan akan aku buat. Di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu ini telah bersungut-sungut kepadaku. Kalau Anda baca, hanya 2 yang dikecualikan, Yosua dan Kaleb, atau Kaleb dan Yosua. Firman berkata, karena lain roh dan jiwa yang ada pada mereka. Dia berkata, yang 2 ini boleh masuk, yang lain akan mati di padang gurun. Seringkali orang berkata, kamu percayai, kamu bersungut-sungut seperti itu. Dia berkata, fine, aku akan buat seperti yang kau katakan. Dan ini mengerikan sekali. Dan ini dihitung Tuhan loh. Karena Alkitab berkata, semua orang yang telah 10 kali mencobai aku, 10 kali kamu menggerutu, kamu bersungut-sungut, dihitung sama Tuhan. Dia Tuhan yang punya perhitungan, saudara. Dan seringkali toh anak Tuhan tidak mengerti perhitungan-perhitungan seperti ini. Ada banyak, saudara. Kalau Anda lihat dengan firman, lihat dengan Roh Kudus, tolong Anda untuk melihat semua yang Tuhan kerjakan. Ada hitungannya semua. Kalau kita ngawur, kita main hajar, main sikat, main labrak, main ngomong, main maki orang, satu kali Anda akan kena dengan sesuatu yang membuat fatal akibat yang ditimbulkan dari apa yang kita lakukan. Saya hanya berdoa, Tuhan akan mendewasakan Anda dan saya,
makin lama akan makin indah didewasakan oleh Tuhan. Amen, saudara. Mazmur sekarang 106. Mazmur 106. Mazmur 106. Ayat yang ke-32 dan 33. Saya akan baca mulai ayat yang ke-29 lah ya, supaya Anda tahu ada perhitungan-perhitungan Tuhan, saudara. Mazmur 106 ayat 29 mulai, mereka menyakiti hatinya dengan perbuatan mereka, maka timbullah tulah di antara mereka. Tetapi Pinehas berdiri dan menjalankan hukum, maka berhentilah tulah itu. Hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai jasa turun-temurun untuk selama-lamanya. Ada hal-hal yang sangat besar di hadapan Tuhan, dan Tuhan berkata, benefitnya, keuntungannya bukan hanya buat kamu Pinehas, tapi juga buat keturunanmu turun-temurun. Ayat berikutnya, mereka menggusarkan dia dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Kenapa Musa celaka? Sebab mereka memaitkan hatinya, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Keteledoran Musa yang teledor membuat Tuhan itu gusar. Hanya perkataan. Jasanya begitu banyak, tapi pahit hatinya. Selembut-lembutnya orang, dia punya sebuah batas kekuatan, karena tetap just a human being, manusia. Di sebuah titik tertentu dia pahit hatinya, dibelain dengan segala cara, terus ngomel, pahit hatinya. Waktu pahit hatinya dia teledor dengan perkataannya, Tuhannya gusar. Susah kan, saudara? Saya berdoa biar kita dibuat Tuhan makin dewasa dalam kita mengiring Tuhan Yesus. Sejujurnya tidak sesimpel dan semudah yang Anda pikirkan dan saya pikirkan. Tapi saya percaya dengan pertolongan dan bimbingan Roh Kudus, semua akan dibuat jadi lebih mudah buat kita. Bukan karena mudah, tapi karena Rohnya menuntun kita ke jalan yang rata, kata firman Tuhan. So please, hati-hati dengan perkataan saudara. Hati-hati dengan semua yang meluap keluar dari perkataanmu. Biarkan tidak keluar dari kepahitan kita, tapi biarkan kita mengatakan hanya seperti yang Tuhan mau kita katakan. Daniel pasal yang ke-10. Daniel pasal yang ke-10. Kitab Daniel pasal yang ke-10. Ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Daniel pasal 10 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama. Engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Perkataan yang didengar Tuhan selalu menimbulkan reaksi Tuhan. Kalau itu perkataan pas dengan hatinya, reaksinya juga akan luar biasa. Blessingnya akan diucapkan. Tapi kalau perkataan itu sampai menyakiti hatinya, itu juga menimbulkan reaksi tertentu dari pihak Tuhan kita. Mari belajar dewasa. Mari belajar bukan hanya tahu bagaimana berkata-kata dengan baik. Mari belajar juga bagaimana menghandle perkataan. Dalam kehidupan Yesus saya perhatikan, saya belajar banyak dari pribadi Tuhan kita. Dia pribadi yang menurut saya sempurna sekali. Saat-saat terakhir dari hidupnya, dia telah membuktikan sebuah kedewasaan yang ajaib.
caranya menghandle semuanya, perkataannya, caranya dia mengontrol perasaannya, mengendalikan emosinya, mengendalikan perkataannya, ajaib sekali. Berkali-kali firman berkata dia diadili oleh Herodes, Pilatus dan yang lain, berkali-kali dipingpong dalam pengadilan seperti itu. Firman mengatakan dia diam saja. Bahasa Inggrisnya, but he held his peace. Dia hanya pegang, dia hanya simpan, dia hanya kendalikan damai sejahteranya. Dia tidak berkata-kata apa-apa. He held his peace. Seringkali orang kehilangan damai ketika mulut kita mulai bocor, ketika emosi kita tak terkendali lagi, ketika semuanya meledak, dan itu akan menciptakan kehancuran. Yesus Alkitab berkata, he held his peace. Ajaib sekali. Dia bisa handle semua tudingan ke dia, dengan dia tetap tutup mulut dan tidak bicara apa-apa. Orang dunia juga berkata, silent is golden, saudara. Diam itu emas. Alkitab juga berkata orang yang diam seperti orang yang bijaksana. Kalau Anda orang yang banyak omong, ketahuan bodohnya. Anda nggak ngerti apa-apa, Anda hanya diam, manggut-manggut seperti seorang pemikir level Aristoteles, saudara, dan Socrates. Kalau engkau tidak tahu apa-apa, diam, hanya manggut-manggut dan berkata, orang akan berkata, wow, ini orang pinter. Tapi kalau Anda ngerti sedikit, Anda keluarkan pengertianmu yang sedikit, orang berkata, cetek banget orang ini ternyata, gobloknya luar biasa. Yesus tahu handle itu. Tidak dia biarkan emosinya meledak. Karena kalau emosinya meledak, berbahaya sekali. Tidak pernah akan datang keselamatan kepada manusia. Dia kendalikan dengan baik. Dia tahu apa yang perlu dia dengar. Dia tahu apa yang tidak perlu dia dengar. Ketika dia pikul salibnya naik ke Golgota, wanita-wanita Yerusalem menangisi dia. Dia berkata apa? Jangan tangisi aku. Dia berkata, tangisi dirimu sendiri. Dan bukankah itu hal yang ajaib? Tapi seringkali hari ini kita senang kalau orang meratapi kita, orang berempati dengan kita. Waktu kita punya masalah, orang datang berkata sambil menangis, aku terharu melihat keadaanmu, betapa malang nasibmu, semenjak ditinggal ibu, katanya ratapan anak tiri lagunya, saudara. Dan orang suka sekali, oh si A menangis karena melihat keadaanku. Lihat dia mengerti aku, Allah mengerti, dia juga peduli, tapi orang lain tak anggap aku sebagai sesuatu yang penting. Dan dia menangis karena ada orang yang berempati dengan dia. Oh dia mengerti hatiku, harus tentu dia orang yang diurapi. Siapa bilang? Rasul Paulus ketika dia mau ke Yerusalem, kelompok penatuannya berkata, meratapi berkata, jangan pergi. Dia marah, dia berkata, mengapa engkau menghancurkan hatiku? Dia berkata, jangan tangisi aku, engkau menghancurkan hatiku. Dia tahu kapan saatnya dia mendengar, kapan saatnya dia tutup telinganya. Tapi hari ini beda sekali. Kalau Anda sedang bermasalah, ada orang datang menangisi saudara, kayak mau mati aja, Anda malah bahagia. Saya beritahu saudara, itu tidak membangun rohmu, itu menghancurkan rohmu. Beberapa tahun yang lalu saya tahu seorang wanita yang mengalami patah hati, putus dengan pacarnya, hancur hidupnya, datang ke seorang hamba Tuhan, didoakan, dikonseling, segar kembali. Dia pulang berapi-api. 3 hari kemudian datang lagi, nangis-nangis lagi kepada si pendeta ini. Pak, hati saya hancur lagi Pak. Diomong lagi, dikonseling, bacakan firman, tumpangi tangan, muntah-muntah, lalu bangun segar lagi. Dia balik ke rumahnya berapi-api. 3 hari lagi, cuma tolong dino kuate, dosisnya rendah ini obatnya. 3 hari kemudian dia balik lagi, begitu lagi keadaannya. Sampai karena terlalu sering, dia malah jatuh cinta dengan si pendeta yang sudah punya istri dan punya anak. Akhirnya diselidiki, apa yang membuat dia bisa up and down? Anda tahu, sederhana sekali. Setiap kali dia pulang, dia berapi-api. Dia masuk kamarnya malam hari, dan satu kaset yang dia selalu putar,
Dan seluruh kasetnya dia hanya buat hanya satu lagu. Dia penggemar Rahmat Kartolo dengan lagu yang terkenal, Patah Hatiku Jadinya. Habislah saudara. Dan ketika Rahmat Kartolo menyanyikan lagu itu, seperti Alkitab berkata, orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih, seperti memberi cuka pada luka. Anda tahu rasanya kalau Anda luka dan Anda teteskan cuka, Anda akan jerit-jerit melepuh dan mengerikan sekali. Seperti itu kalau Anda senang, orang berempati dengan Anda, meratap bersama saudara, dan berkata, bolehkah aku menangisi nasibmu? Lalu Anda meratap berdua, peluk-pelukan, orang berkata, aduh indah sekali. Tuhan berkata, gombalna itu tidak bagus buat jiwamu. Ketika Yesus diratapi, untung dia tidak peluk-pelukan dengan wanita itu. Nanti jadi gosip lagi, Tuhan peluk-pelukan. Dan dia berkata, iya aku kok begini, Mbok Maria. Dia akan teriak-teriak maminya, Mami Maria, kenapa kau biarkan aku begini? Sakit Mami, katanya. Ini kerokan terlalu jarem, masuknya terlalu dalam Mami. Dia bukan begitu saudara. Dia enggak teriak-teriak dipecuti dihajar, Mami, enggak. Please believe me, he held his peace. Hari ini banyak orang Kristen kena sedikit teriak-teriak, langsung CNN dipanggil, breaking news. Kenapa? Si A keseleo. Ya, saya beritahu demi kasih Tuhan saudara. Come on, dewasa. Yesus itu ajaib. Kita kan berkata, aku ingin seperti Yesus. So pikul salibmu, diam, tutup mulut, just shut up. Naik ke atas, sampai dagingmu habis. He held his peace. Amen saudara. Yesus itu cool banget. Di Getsemani ditangkap, dia tenang. Petrusnya emosi, telinga orang dipotong. Telinga babi enak loh. Kalau telinga orang jijik saudara. Dipotong telinga orang, ditempel lagi sama Tuhan. Dia baik loh. Dan dia beri teladan. Saya tahu tidak gampang. Well, dia Tuhan memang. Dia beri teladan kepada kita. Tapi saya beritahu, come on. Tidak ada pilihan lain saudara. Kecuali kita harus jadi orang-orang yang dewasa. Daud kan berkata, dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kalau Anda makan sambil ngomong, ngoceh, keselak saudara. Kalau Anda lagi makan di hadapan lawanmu, tidak usah nengking, Anda nikmati. Saya tahu susah, tapi bisa kalau kita mau dewasa dalam Tuhan kita. Beberapa hari yang lalu, anak saya nonton film Troy. Ada legenda Yunani, Helen of Troy. Troya, Anda kenal namanya kuda Troya. Anda tahu ceritanya, ada pangeran bernama Paris yang ngambil istrinya orang namanya Helen. Katanya cantiknya luar biasa. Dan kemudian dibawa pulang ke Troy. Lalu dikepung benteng Troy itu oleh musuh. Ada orang bernama Achilles di situ yang kebal. Anda tahu Anda punya otot Achilles. Itu legenda-legenda Yunani. Dan zaman dulu orang percaya kalau orang mati, rohnya nanti akan dibawa ke sebuah sungai, namanya apa saya nggak tahu. Ada tukang sampannya. Makanya kalau orang itu mati, di matanya dikasih koin recehan. Ditempel di mata, terus dia dibakar. Kasih 2 koin recehan, ditempel di mata begini. Bukan timun untuk Anda spa dan Anda facial, bukan saudara. Tapi ini uang koin, terus Anda dibakar mayatnya. Nanti katanya ini untuk membayar nanti tukang sampan, dia diseberangkan ke alam sana. Jadi harus ada recehan. So kalau Anda sudah mau mati, siap-siap uang recehan. Kalau Anda orang Yunani, kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amen. So, ada banyak legenda Yunani yang Anda bisa. Saya beberapa kali ke Yunani, menarik sekali karena saya pernah belajar sejarah, dan saya lihat begitu banyak legenda.
Anda tahu dewa-dewa Yunani itu tukang selingkuh sebetulnya. Ajaib sungguhan saudara. Kalau Anda dengar cerita legenda Yunani ini, dewa ini selingkuh sama dewi ini, lalu hamil di luar nikah karena selingkuh dengan istrinya, orang selingkuh dengan ini. Itulah legenda dewa-dewa. So itu mereka percaya, mereka sembah juga tuh. Jadi Anda nggak usah protes orang dia mau nyembah kok mau diapain. Kecuali mereka yang sudah percaya kepada Yesus. Kacau sih sebetulnya. Nah, dalam cerita itu kerajaan Yunani mencoba mengalahkan Troya ini gagal. Lalu mereka membuat siasat. Dibuatkan patung kuda yang gede sekali. Dan mereka berkata, kami menyerah, tanda damai kami berikan patung kuda ini. Itu gede dari kayu saudara. Tapi dalamnya diam-diam diisi tentara-tentara pilihan. Singkat cerita, orang Troy mabuk kemenangan. Dia pikir itu kemenangannya. Itu kuda dimasukkan di dalam benteng. Singkat cerita, malam ketika mereka habis pesta mabuk menang, pasukan ini turun dari kuda itu dan dihabisi kota itu. Dan habis hancur. Troy tidak pernah ada lagi. Itu hanya cerita, tidak tahu benar atau salah. Orang lagi sibuk membuktikan bahwa itu ada, tapi sampai sekarang tidak pernah terbukti bahwa itu ada. Itu sebuah cerita dari generasi ke generasi. Saya membayangkan ketika anak saya nonton film Troy itu, saya membayangkan sekian puluh orang yang dimasukkan dalam kuda itu. Sebab mereka penentu kemenangan. Ngomong tidak boleh, jiwit-jiwitan tidak boleh, pingsut tidak boleh, arisan tidak boleh, ngobrol tidak boleh, diam. Bahkan maaf nih saudara ya, kentut juga tidak boleh. Loh iya tuh, loh lama itu nggak boleh, tahan, nggak boleh. Kalau bunyi dit, loh ada apa kok dit, nggak boleh. Sebab banyak orang juga kalau bicara kayak kentut baunya saudara, karena yang dibicarakan tidak membangun orang lain. Apa kebanggaanmu kalau engkau ngomong ke seseorang tentang apapun, lalu orang itu imannya rontok, tidak ke gereja lagi, kecewa dengan Tuhan? Apakah itu kebanggaanmu kalau engkau berkata, aku bicara dengan orang-orang ini Tuhan, puji Tuhan, murtad karena ceritaku? Atau engkau mau berkata, aku bicara, aku kuatkan hatinya, dia makin cinta Tuhan? Yang mana yang keluar dari perkataan saudara? Saya hanya bayangkan itu. Ini orang-orang adalah orang-orang yang bukan hanya pintar berperang, tapi orang-orang yang punya penguasaan diri. Benteng Troy bertahun-tahun digempur tidak bisa. Butuh sekian puluh orang yang sekian hari tahan di dalam, tahan, tidak bersuara, menunggu saatnya, dan tiba-tiba mereka jadi penentu kemenangan yang luar biasa. Saya berdoa dalam kehidupan kita, mari belajar punya kedewasaan dalam Tuhan. Amin. Ayat terakhir, Yakobus pasal yang ketiga, dan kita akan selesai dengan ini. Yakobus pasal yang ketiga. Dalam perjanjian baru, setelah Ibrani, surat Yakobus pasal 3. Saya baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Lalu kita akan berdoa bersama-sama. Judulnya, dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah seorang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Sebuah pengakuan, sebuah kerendahan hati yang Yakobus katakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Kalau Anda merasa benar,
sehingga engkau berhak menuding orang lain salah. Biarkan perkataan firman ini jadi cermin buat kita. Firman berkata, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Ayat 3, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Orang Indonesia tahu ini, saudara. Tiap tahun kita membakari hutan, dan Malaysia serta Singapura kena TBC semua gara-gara itu. Ayat 6, lidah pun adalah api, yang merupakan suatu dunia kejahatan, dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh, dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikianlah juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Biar kita makin didewasakan Tuhan, karena firman berkata, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Bukan satu dua, tapi banyak. Hanya kedewasaan dalam Tuhan akan membuat kita punya sikap yang luar biasa. Amin. Tutup Alkitab, saudara. Mari berdiri sama-sama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku.